Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Jayadi dengan NIM 022322. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Mahmudin, Rofika Sasabila, dan Gabrielia. Di sini saya akan menjelaskan tentang background warna merah dan putih. Yang pertama itu ada di latar, yaitu metode untuk gambar background atau latar. Yang kedua ada itu GL Clear Color. Garis clear ini untuk menetapkan warna latar belakang. Yang ketiga itu ada gel clear, untuk menghapus buffer warna. Kemudian itu untuk memulai menggambar background itu ada gel begins, itu untuk menggambar persegi warna merah. Untuk warna merah itu satu dengan kode warna yaitu 25/5255, 51/255, dan 51/255 itu untuk kode warna merah. Adapun titik-titik dari warna merah itu yang pertama adalah 00,600, 600.0 dan 600.0. Kemudian 600,300, 0,300 itu titik keempatnya. Adapun GLN itu berfungsi untuk mengakhiri definisi dari gel begins, dan gel flash itu berfungsi untuk mengeksekusi perintah gel yang masih tertahan. Selanjutnya itu gel base spot untuk menggambar persegi yang putih. Yang pertama itu adalah kode warna dari warna putih, yaitu 1,1 dan 1. Adapun titik-titik dari background warna putih itu adalah 0,0 dan 0,300 dan 600,300. Titik terakhir itu ada 600 dan 0. GLN dan gel plus sama dengan fungsinya dengan GLN dan gel plus yang ada di warna merah. Terakhir itu ada depth gambar, itu untuk mendefinisikan fungsi yang bernama gambar, dan latar itu untuk memanggil fungsi latar untuk menggambar latar belakang. Mungkin saja dari saya untuk latar belakang, mungkin dilanjutkan oleh teman kelompok saya untuk gambar bambu dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin, NIM D0222-317. Di sini saya akan melanjutkan gambar dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menggambar dua buah bambu di function gambar. Nah, yang pertama kali saya panggil itu adalah function latar yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita mulai menggambar bambu. Yang pertama kita buat itu mengatur color dari gambar. Kemudian kita tuliskan function GL begin dengan parameternya itu GL polygon. Kemudian dimulai dari titik pertama itu 100,0, kemudian 300,400. Setelah itu 350,400, kemudian 150,0. Nah, jadi hasilnya itu akan membentuk persegi panjang. Setelah itu kita menggambar bayangan gelapnya, bayangan gelap yang ada di sini. Itu kita mengatur colornya supaya lebih gelap. Kemudian GL begin masih pakai GL polygon. Kemudian kita mulai dari vertex pertama itu 350,400, kemudian 150,0, 140,0, kemudian 340,400. Setelah itu kita menggambar bayangan putih yang ada di sini. Kita atur warnanya 1,1,1. Kemudian kita mulai dengan GL begin, GL polygon di titik 100,0, kemudian 300,400, 307,400, dan terakhir 107,0. Nah, sekarang kita menggambar bagian ujung bambunya yang lancip. Itu kita atur warnanya sama dengan warna yang di atas tadi. Kemudian kita masih pakai GL polygon di function GL beginnya. Kemudian kita memanggil GL vertex 2F di titik koordinatnya itu 350,400, kemudian 360,430, 355,480, 315,430, dan yang terakhir itu di titik koordinat
300,400. Setelah itu kita akan menggambar tepian dan tulangan dari bambu. Pertama itu kita mengaturnya warnanya, kemudian mengatur ketebalan garis, kemudian kita memulai GL begin dengan parameter GL lines. Titik pertama itu untuk menggambar tepian sebelah sini, titik koordinat 100,0 sampai 300,400. Nah, kemudian di garis yang kedua itu di bagian sini dimulai dari 150,0 sampai 350,400. Kemudian kita menggambar tepian dari ujung bambu dimulai dari titik koordinat 350,400, 360,430, kemudian 360,430, 355,480, kemudian 300,400, kemudian 315,430, kemudian 315,430, dan yang terakhir itu 355,480. Nah, sekarang kita menggambar tulangan, 3 tulangan yang di sini. Itu GL vertex 300,400, kemudian 350,400. Kemudian untuk tulangan kedua itu 450,100, kemudian 200,100, dan tulangan ketiga itu 250,300, dan yang terakhir 300,300. Nah, untuk bambu yang kedua itu langkah-langkahnya sama, cuman berbeda sedikit di titik koordinat, sedikit digeser ke kanan. Kita main di sumbu X, kita menggambar bambunya masih pakai GL polygon di titik 170,0, 370,400, 420,400, 220,0. Kemudian menggambar bayangan yang gelap, bayangan gelap yang di sini gunakan GL polygon 210,0, 420,400, 410,400, 220,0. Kemudian menggambar bayangan putih yang di sini memakai GL polygon, terus di titik 170,0, 370,400, 377,400, 177,0. Kemudian menggambar ujung bambunya seperti codingan ini, mulai dari 370 sampai 400 dan seterusnya. Kemudian menggambar tulangan bambunya kurang lebih sama seperti codingan sebelumnya untuk bambu pertama, sampai menggambar tepian ujungnya. Diakhiri dengan GL flash. Untuk hasilnya akan seperti ini. Nanti akan ditambahkan juga animasi oleh teman saya. Jadi sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabrielia dengan NIM D022234. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggerakkan gambar menggunakan keyboard. Di sini saya menggunakan fungsi gerak yang digunakan untuk mengontrol gerakan objek menggunakan keyboard. Pada fungsi ini terdapat parameter key X dan Y yang digunakan untuk mendapatkan input dari keyboard. Lalu pada fungsi ini terdapat 4 kondisi yang digunakan untuk mengubah nilai variabel X1 dan Y1 berdasarkan input dari keyboard, di mana mula-mula nilai X1 dan Y1 ini sama dengan 0. Jika tombol panah kiri ditekan, maka nilai X1 dikurangi 10 dan gambarnya akan bergerak ke kiri. Jika tombol panah kanan ditekan, maka nilai X1 akan ditambah 10 dan gambarnya akan bergerak ke kanan. Jika tombol panah atas ditekan, maka nilai Y1 akan ditambah 10 dan gambarnya akan bergerak ke atas. Jika tombol
panah bawah ditekan, maka nilai Y1 akan dikurangi 10 dan gambarnya akan bergerak ke bawah. Contohnya seperti ini. Jika tombol panah kanan ditekan, maka gambarnya akan bergerak ke kanan. Jika tombol panah kiri ditekan, maka gambarnya akan bergerak ke kiri. Jika tombol panah atas ditekan, maka gambarnya akan bergerak ke atas. Dan jika tombol panah bawah ditekan, maka gambarnya akan bergerak ke bawah. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afika Salsabila, NIM D02222325. Di sini saya akan menjelaskan cara menambahkan animasi pada bangku kedua. Pertama-tama, kita menggunakan function GL push matrix dan GL pop matrix. Ini berfungsi untuk membatasi area kerja animasi yang akan kita tambahkan pada bambu kedua, sehingga tidak akan mengganggu bambu pertama dan objek-objek lainnya. Selanjutnya ada rotasi, di mana nilai awal dari rotasi ini adalah 0. Rotasi ini akan bertambah 10 setiap blok kode ini dieksekusi. Lalu ada fungsi GL translative dengan parameter 300,300. Ini berfungsi untuk menggeser pusat rotasi pada titik 300,300. Lalu ada GL rotate, di mana tiap GL rotate dipanggil, maka bambu kedua akan bergerak pada sekitaran sumbu set dengan rotasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada GL translative dengan parameter min 300, min 300,0. Ini berguna untuk mengatur pergerakan bambu dua agar bergerak relatif pada titik yang tetap. Selanjutnya, pada fungsi main, kita menggunakan glut timer function, digunakan untuk membuat suatu loop waktu atau timer, di mana setiap 50 milidetik fungsi timer akan dipanggil, yang memicu pembaruan layar dengan menggunakan fungsi glut post redisplay. Proses ini akan terus berulang dan menciptakan efek animasi bergerak secara otomatis. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.